Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret Angkatan 2020 akan menjelaskan mengenai bagaimana cara penyelesaian persamaan diferensial dengan menggunakan transformasi Laplace. Nah, sebelum kita masuk ke inti video ini, sebaiknya kita perkenalan nih anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Aldia Yanuariski dengan NIM K2320006. Kemudian ada Andini Via Utami dengan NIM K2320013. Kemudian ada Eviana Agustia dengan NIM K2320032. Selanjutnya ada Asnaini Rizka Pratiwi dengan NIM K2320042, dan yang terakhir ada Jasmine Cupid dengan NIM K2320043. Nah, di sini kami akan menyajikan pertama materi, yaitu pengantar bagaimana sih cara persamaan diferensial ini diselesaikan menggunakan transformasi Laplace, dan yang kedua adalah contoh soal mengenai cara penyelesaian persamaan diferensial menggunakan transformasi Laplace. Baik, yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini adalah bagaimana cara menyelesaikan persamaan diferensial dengan transformasi Laplace. Misalkan fx adalah suatu fungsi yang terdefinisi pada interval 0 hingga tak hingga. Transformasi Laplace dari f adalah suatu fungsi fs yang didefinisikan dengan integral fs sama dengan integral dari 0 hingga tak hingga e pangkat min st ft dt, dengan daerah asal f adalah semua nilai dari s sedemikian hingga integral dari persamaan tersebut ada. Fungsi asal dinyatakan dengan huruf kecil dan transformasi Laplace-nya dengan huruf yang sama tetapi huruf besar. Transformasi Laplace dari f dinotasikan dengan f atau lf. Selanjutnya, fungsi asal ft adalah inverse dari fs dan dinotasikan dengan ft sama dengan L inverse fs menurut Hutahean pada tahun 1993. Jika LF sama dengan fs, maka ft disebut inverse transformasi Laplace dari fs, dan secara simbolis ditulis ft sama dengan L inverse fs, dengan L inverse disebut operator inverse transformasi Laplace. Suatu fungsi ft dikatakan kontinu bagian demi bagian pada suatu selang jika f kontinu di sejumlah hingga titik pada selang tersebut. Menurut Hutahean 1993, dari pengertian tersebut, berarti selang yang dimaksud dapat dibagi menjadi sejumlah hingga subselang sehingga f kontinu pada setiap subselang yang terjadi. Jadi suatu fungsi ft akan kontinu pada 0 hingga tak hingga jika f kontinu pada selang 0 hingga n untuk semua nilai n lebih dari 0. Suatu fungsi ft dikatakan berorder eksponensial ketika t tak hingga sampai t jika terdapat konstanta tak negatif m dan t sehingga ft akan lebih kecil atau sama dengan me pangkat alpha t untuk semua t kecil lebih besar atau sama dengan t besar, menurut Hutahean 1993. Untuk selanjutnya, diketahui bahwa f1 dan f2 adalah suatu fungsi-fungsi. Jika transformasi Laplace dari f1 dan f2 ada dan c merupakan suatu konstanta, maka yang pertama, buktikan bahwa LF1 plus F2 sama dengan LF1 plus LF2. Yang kedua, buktikan bahwa LCF1 sama dengan CLF1. Untuk selanjutnya, pembuktian yang pertama, yaitu LF1 plus F2 sama dengan integral 0 sampai tak hingga E pangkat min ST dikali F1 plus F2 T dt. Selanjutnya, LF1 plus F2 sama dengan integral 0 sampai tak hingga F1 TE pangkat min ST plus F2 TE pangkat min ST dt. Selanjutnya, LF1 plus F2 sama dengan integral 0 sampai tak hingga F1 TE pangkat min ST dt ditambah integral 0 sampai tak hingga F2 TE pangkat min ST dt. Sehingga diperoleh hasil
L F1 plus F2 sama dengan L F1 plus L F2, di mana persamaan tersebut terbukti benar. Bukti kedua, jelas LCF1 sama dengan integral 0 hingga tak hingga, kemudian dikalikan E pangkat min ST, dikalikan CF1, dikalikan T dt. Kemudian menjadi LCF1 sama dengan integral 0 hingga tak hingga, dikalikan E pangkat min ST, dikalikan C, dikalikan F1, dikalikan T dt. Kemudian C kita pindahkan ke depan sehingga menjadi LCF1 sama dengan C dikalikan integral 0 hingga tak hingga, dikalikan E pangkat min ST, dikalikan F1, dikalikan T dt. Akibatnya, inverse transformasi Laplace jika ada adalah linear. Dengan bukti, tulis F1T sama dengan L inverse F1S dan F2T sama dengan L inverse F2S. Bukti yang pertama, jelas L inverse F1S ditambah F2S sama dengan F1T ditambah F2T. Kemudian menjadi L inverse F1S ditambah F2S sama dengan L inverse F1S ditambah L inverse F2S. Kemudian bukti yang kedua, jelas L inverse CF1S sama dengan CF1T, sehingga menjadi L inverse CF1S sama dengan C kalikan L inverse F1S, sehingga menjadi L inverse adalah biner. Baiklah, sebelumnya kita sudah belajar materi mengenai cara penyelesaian persamaan diferensial menggunakan transformasi Laplace. Nah, untuk kali ini kita langsung saja ke contoh soal untuk lebih memahami materi kali ini. Nah, di sini terdapat soal, yaitu soalnya tentukan persamaan diferensial berikut menggunakan transformasi Laplace, yang mana persamaannya yaitu Y double aksen plus 4Y aksen min 5 itu sama dengan 0. Nah, di sini juga diketahui bahwa Y0 itu sama dengan 0 dan juga Y aksen 0 itu sama dengan 1. Langsung saja untuk penyelesaiannya. Nah, sebelumnya di sini kita ketahui bahwa transformasi Laplace dari 1 itu sama dengan 1 per S. Nah, kemudian untuk transformasi Laplace dari E pangkat AT ini sama dengan 1 per S min A. Kemudian untuk transformasi Laplace dari F aksen T ini sama dengan S dikali dengan transformasi Laplace dari Ft min F0. Kemudian untuk transformasi Laplace dari F double aksen T ini sama dengan S kuadrat dikali transformasi Laplace dari Ft min S dikali F0 dikurang F aksen 0. Nah, langsung saja untuk soalnya kita masukkan yaitu transformasi Laplace dari Y double aksen ditambah 4Y aksen dikurang 5 ini sama dengan transformasi Laplace dari 0. Nah, selanjutnya untuk setiap variabel kita pisahkan untuk transformasi Laplace-nya di sini yaitu transformasi Laplace Y double aksen ditambah dengan 4 dikali transformasi Laplace dari Y aksen kemudian dikurang dengan transformasi Laplace dari 5 itu kemudian sama dengan transformasi Laplace dari 0. Nah, di sini hasil dari transformasi Laplace Y double aksen itu sendiri itu menghasilkan S kuadrat dikali transformasi Laplace dari YT kemudian dikurang dengan S dikali Y0 dan dikurang dengan Y aksen 0. Nah, itu untuk hasil yang transformasi Laplace Y double aksen. Selanjutnya untuk hasil dari 4 dikali transformasi Laplace dari Y aksen ini menghasilkan A dikali S dikali transformasi Laplace dari YT dikurang dengan 4Y0. Nah, kemudian untuk yang terakhir yaitu terdapat transformasi Laplace dari 5 ini menghasilkan minus 5 per S seperti itu. Nah, ini untuk hasil dari transformasi Laplace 0-nya itu yaitu sama dengan 0. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa Y0 itu sama dengan 0, sehingga untuk S dikali Y0 dan juga 4 dikali Y0 ini dapat kita hilangkan atau kita coret karena menghasilkan hasil 0, seperti itu. Kemudian kita sederhanakan persamaannya menjadi transformasi Laplace dari YT ini dikali dengan S kuadrat ditambah 4S
kemudian dikurang 1, dan dikurang 5 per S sama dengan 0. Selanjutnya kita sederhanakan menjadi S kuadrat ditambah 4S dikali transformasi Laplace dari YT. Ini menghasilkan sama dengan S ditambah 5 per S, seperti itu. Kemudian kita pindah ruas sebelah kanan untuk S kuadrat ditambah 4S-nya ini, sehingga menghasilkan transformasi Laplace dari YT ini sama dengan S ditambah 5 per S dikali dengan 1 per S kuadrat ditambah 4S. Nah, ini kita kalikan sehingga menghasilkan persamaannya yaitu S ditambah 5 per S pangkat 3 ditambah 4S kuadrat. Nah, di sini dari persamaan ini dapat kita sederhanakan lagi, menghasilkan hasilnya yaitu min 1 per 16 dikali dengan 1 per S, kemudian ditambah dengan 5 per 4 dikali dengan 1 per S kuadrat, kemudian ditambah dengan 1 per 16 dikali dengan 1 per S ditambah 4. Nah, dari setiap suku bilangan ini, suku persamaan ini, kita cari yaitu inverse dari Laplace-nya. Nah, langsung saja untuk inverse Laplace dari suku yang pertama yaitu min 1/16 dikali 1 per S, ini menghasilkan inverse Laplace-nya yaitu min 1/16. Kemudian untuk inverse Laplace dari suku kedua yaitu 5 per 4 dikali dengan 1 per S kuadrat, ini sama dengan 5 per 4T, seperti itu. Kemudian untuk inverse Laplace suku yang ketiga yaitu 1/16 dikali dengan 1 per S ditambah 4, ini menghasilkan inverse Laplace-nya yaitu 1/16 dikali E pangkat min 4T. Nah, dari masing-masing inverse Laplace ini kemudian kita jumlahkan sehingga menghasilkan penyelesaian diferensialnya menjadi YT ini sama dengan min 1/16 ditambah 5 per 4T, kemudian ditambah dengan 1/16 dikali E pangkat min 4T. Untuk hasil ini kita dapatkan penyelesaian persamaan diferensialnya menggunakan transformasi Laplace. Nah, bagaimana nih teman-teman? Apakah sudah paham cara menyelesaikan persamaan diferensial menggunakan transformasi Laplace? Nah, saya kasih feedback sebentar nih. Jadi, transformasi Laplace adalah suatu teknik untuk menyederhanakan persamaan dalam suatu sistem yang mengandung masukan dan keluaran dengan melakukan transformasi dari suatu domain pengamatan ke domain pengamatan yang lain. Nah, transformasi Laplace ini dapat digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial. Sekian video pembelajaran dari kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching, guys.